Ini adalah cerita tentang bertemu burung elang emas saat menjaring ikan. Pemuda desa ini mendadak kaya raya. Kabut pagi masih menggantung rendah di atas muara Sungai Karanganyar ketika Cipto menuruni pematang tanah dengan langkah pelan. Di pundaknya tergantung gulungan jaring yang telah ia tambal berkali-kali. Benang-benangnya tidak lagi sekuat dulu, warnanya kusam, sebagian robek halus seperti luka lama yang tak pernah benar-benar sembuh. Sama seperti hidup Cipto sendiri. Pemuda desa itu berhenti sejenak di tepi air. Ia memandang permukaan sungai yang tenang, memantulkan cahaya jingga dari matahari yang baru saja terbit. Air muara itu telah menjadi saksi seluruh hidupnya, dari masa kecil ketika ia ikut ayahnya menjaring ikan, hingga kini, saat ia berdiri sendirian dengan beban hidup yang terasa semakin berat. Ayahnya meninggal 5 tahun lalu karena badai yang datang terlalu cepat. Perahunya tak pernah kembali. Sejak saat itu, Cipto menjadi tulang punggung keluarga. Ibunya, Makrini, hanya bisa berbaring di rumah panggung kecil mereka. Tubuhnya melemah dimakan usia dan sakit menahun. Setiap pagi, sebelum berangkat ke muara, Cipto selalu menatap wajah ibunya yang pucat sambil berjanji dalam hati akan pulang membawa ikan. Namun janji itu sering tak tertepati. "Ya Allah, kalau hari ini masih kosong juga," bisiknya lirih, "aku tidak tahu lagi harus bagaimana." Ia melangkah ke perahu kecilnya, perahu kayu tua yang dicat biru pudar. Dayung berdecit pelan ketika menyentuh air. Cipto mengayuh perlahan menuju titik favoritnya di muara, tempat air laut dan sungai saling bertemu. Biasanya, disitulah ikan berkumpul. Biasanya, pagi itu terasa aneh. Angin hampir tak bergerak. Burung-burung kecil yang biasa berisik di pepohonan bakau justru diam. Seolah alam sedang menahan napas. Cipto berdiri di perahu, mengangkat jaring dengan kedua tangan. Ia menatap ke depan, menimbang arah angin, lalu melempar jaring itu sejauh tenaga yang ia punya. Jaring mengembang indah di udara, membentuk lingkaran sempurna sebelum jatuh ke air dengan suara pelan. Saat menunggu, Cipto duduk di tepi perahu. Pikirannya melayang pada hutang yang menumpuk, pada tatapan iba tetangga, dan pada bisik-bisik bahwa ia adalah anak sial sejak ayahnya hilang di laut. Hatinya mengeras oleh perasaan tak adil, tapi ia tetap bertahan. Ia selalu bertahan. Ketika ia mulai menarik jaring, tiba-tiba perahu berguncang ringan. Air di sekelilingnya beriak, bukan oleh arus, melainkan oleh sesuatu yang bergerak besar di bawah permukaan. Cipto menghentikan tarikan. Alisnya berkerut. "Buaya," gumamnya waspada. Namun sebelum rasa takut itu benar-benar tumbuh, bayangan besar melintas di permukaan air, bukan dari bawah, melainkan dari atas. Cahaya matahari seolah terpotong. Cipto mendongak perlahan. Jantungnya hampir berhenti berdetak. Di atasnya, menembus kabut pagi, seekor burung elang emas melayang anggun. Ukurannya jauh lebih besar dari elang biasa. Sayapnya membentang luas, bulu-bulunya berkilau seperti emas cair ketika tersentuh sinar matahari. Kepalanya tegap, paruhnya kokoh, dan mata itu, tajam, dalam, dan penuh wibawa. Elang itu tidak berteriak, tidak menukik. Ia hanya melayang, berputar sekali, lalu turun perlahan dan bertengger di batu besar di tepi muara. Cipto membeku. Napasnya tertahan. Ada rasa kecil yang tiba-tiba menyergap dirinya, seolah ia sedang berdiri di hadapan sesuatu yang jauh lebih tua dan lebih agung daripada manusia manapun. "Astagfirullah," bisiknya gemetar. Anehnya, ketakutan itu tidak datang. Yang ada justru rasa damai yang aneh, seperti pelukan hangat yang tak terlihat.
Elang emas itu mengibaskan sayapnya pelan. Angin lembut menyapu wajah Cipto. Saat itulah jaring di tangannya terasa berat, sangat berat. Cipto tersentak. Ia refleks menarik jaring dengan sekuat tenaga. Air muncrat tinggi. Ikan-ikan meloncat, berkilau di udara. Jaring itu penuh, bukan hanya penuh, tapi melimpah. Ikan-ikan besar yang jarang ia dapatkan, bahkan beberapa yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Cipto terjatuh terduduk di perahu, matanya terbelalak. Tangannya gemetar memegang jaring. Ini tidak mungkin. Elang emas itu menoleh ke arahnya. Mata mereka bertemu. Dalam tatapan itu, Cipto merasa seperti sedang dibaca. Segala kesedihan, ketakutan, dan harapannya telanjang tanpa bisa disembunyikan. Elang itu mengeluarkan suara rendah, dalam, seperti dengusan lembut. Bukan ancaman. Lebih seperti penegasan. Cipto mengumpulkan ikan-ikan itu dan segera kembali ke desa. Ketika ia merapat, warga yang melihat hasil tangkapannya langsung berkerumun. Ada yang tercengang, ada yang bersorak, ada yang berbisik tak percaya. Dalam satu pagi, Cipto mendapatkan uang lebih banyak dari yang pernah ia bayangkan. Namun kegembiraan itu bercampur kebingungan. Menjelang sore, Cipto kembali ke muara, hatinya dipenuhi pertanyaan. Saat matahari mulai tenggelam dan langit memerah, elang emas itu muncul lagi. Kali ini terbang rendah, lalu menjatuhkan sesuatu di pasir. Sebuah batu kecil berkilau keemasan. Ketika Cipto menyentuhnya, tubuhnya bergetar hebat. Hangat menjalar dari telapak tangannya ke dadanya. Ia tahu, tanpa tahu bagaimana caranya, bahwa hidupnya baru saja memasuki jalan yang sama sekali berbeda. Di kejauhan, elang emas mengepakkan sayapnya dan terbang tinggi, meninggalkan muara, meninggalkan Cipto dengan satu keajaiban dan takdir besar yang belum ia pahami. Malam turun perlahan di desa Karanganyar. Lampu-lampu minyak mulai menyala satu persatu di rumah panggung warga, memantulkan cahaya kekuningan di dinding kayu yang lapuk. Cipto berjalan pulang dengan langkah berat namun hati yang gelisah. Di dalam saku kain celananya, batu kecil berkilau keemasan itu terasa hangat, seolah hidup. Ia beberapa kali meraba saku itu, memastikan batu tersebut masih ada. Setiap kali disentuh, jantungnya berdegup lebih cepat. Bukan karena takut, melainkan karena perasaan aneh yang tak bisa ia jelaskan, campuran antara harapan, takzim, dan kekhawatiran. Di rumah, ibunya terbangun ketika mendengar pintu dibuka. "Cipto," suara Makrini lirih namun penuh perhatian. "Kok pulangnya malam?" Cipto mendekat, duduk di sisi ranjang bambu. Ia menggenggam tangan ibunya yang kurus dan dingin. Wajah wanita tua itu tampak lebih pucat dari biasanya. "Hari ini, dapat banyak ikan, Mak," jawab Cipto pelan. Makrini tersenyum lemah. "Alhamdulillah." Namun Cipto tidak menceritakan elang emas itu. Tidak tentang batu emas. Ia sendiri belum yakin apa yang sebenarnya terjadi. Malam itu, setelah memastikan ibunya tertidur, Cipto duduk di lantai, membuka telapak tangannya, dan mengeluarkan batu kecil tersebut. Cahaya lampu minyak memantul di permukaannya. Batu itu bukan emas biasa. Warnanya lebih dalam, lebih hidup. Seolah ada cahaya lembut berdenyut dari dalamnya. Ketika Cipto memegangnya lebih lama, ia merasakan kehangatan merambat ke lengannya, lalu ke dadanya. Tiba-tiba, ingatannya melayang pada tatapan elang emas di muara. Tatapan yang seolah berkata, "Ini amanah." Keesokan paginya, sesuatu yang tak masuk akal mulai terjadi.
Cipto kembali ke muara dengan jaring yang sama, perahu yang sama. Namun sejak jaring itu menyentuh air, ikan-ikan datang berbondong-bondong. Bukan hanya banyak, terlalu banyak. Dalam satu tarikan, jaringnya penuh. Dalam 2 jam, perahunya nyaris tenggelam oleh hasil tangkapan. Warga desa terperangah. "Cipto pakai ilmu apa?" bisik seseorang. "Mustahil muara kasih ikan sebanyak itu," ujar yang lain. Cipto hanya tersenyum kaku. Dalam hatinya, ia mulai memahami, batu emas itu bukan sekadar benda. Hari demi hari berlalu, dan keajaiban tak berhenti. Ikan selalu datang. Bahkan saat nelayan lain pulang dengan tangan kosong, Cipto selalu penuh. Ia mulai menjual ikan ke pasar kecamatan, lalu ke kota kecil di seberang sungai. Uang mengalir deras. Ia melunasi hutang ibunya, membeli obat terbaik, dan memperbaiki rumah mereka yang hampir roboh. Untuk pertama kalinya sejak ayahnya meninggal, Cipto tidur tanpa rasa cemas. Namun perubahan itu tidak datang tanpa konsekuensi. Tatapan warga mulai berubah. Kekaguman bercampur iri. Beberapa tetangga mulai menjauh. Yang lain mendekat dengan senyum palsu dan pertanyaan berlapis maksud. "Cipto, bagi sedikit rahasianya," kata Pak Darto suatu sore. "Kita sama-sama orang desa." Cipto hanya tersenyum dan menggeleng. Ia sendiri tak tahu bagaimana menjelaskannya. Suatu malam, saat Cipto sedang menghitung uang hasil jual ikan, batu emas itu tiba-tiba terasa panas. Ia terkejut dan menjatuhkannya ke lantai. Batu itu bergulir, berhenti tepat di bawah cahaya lampu, lalu, untuk sesaat, berkilau lebih terang dari sebelumnya. Dalam kilau itu, Cipto melihat bayangan samar, muara sungai, elang emas, dan dirinya sendiri, berdiri dengan wajah gelap oleh keserakahan. Cipto terengah. Dadanya sesak. "Ini peringatan," gumamnya. Sejak malam itu, Cipto mulai bermimpi aneh. Dalam mimpinya, elang emas berdiri di atas tebing tinggi, menatapnya tanpa suara. Setiap kali Cipto mencoba mendekat, tanah di bawah kakinya berubah menjadi emas, berkilau indah, tapi rapuh. Sekali melangkah salah, ia terjatuh ke jurang gelap. Sementara itu, kekayaan Cipto terus bertambah. Ia membeli perahu baru, jaring baru, bahkan tanah kecil di tepi desa. Orang-orang mulai memanggilnya Cipto si beruntung. Namun di balik senyum itu, hatinya mulai diuji. Ia mulai bertanya dalam diam, apakah ini semua untukku? Atau hanya titipan? Suatu sore, ketika matahari hampir tenggelam, Cipto kembali ke muara. Elang emas itu muncul lagi, bertengger di batu yang sama. Kali ini, ia menatap Cipto lebih lama. Angin berhembus kencang, membuat air beriak liar. Dalam benak Cipto, suara tanpa kata bergema. Rezeki adalah ujian, bukan tujuan. Elang itu mengepakkan sayapnya dan terbang pergi. Cipto berdiri lama di muara, menggenggam batu emas itu erat-erat. Ia mulai menyadari bahwa kekayaan yang datang terlalu mudah bisa menjadi berkah atau kutukan. Dan ujian sesungguhnya baru saja dimulai. Perubahan di desa Karanganyar tidak datang seperti badai yang menghancurkan dalam semalam. Ia datang perlahan, senyap, seperti retakan kecil di tanah kering yang mula-mula tak diperhatikan, namun semakin hari semakin melebar. Semua bermula dari rumah Cipto. Rumah panggung yang dulu reot kini berdiri lebih kokoh. Tiang-tiangnya diganti kayu baru, atap bocor diperbaiki, lantai yang dulu berderit kini rata dan bersih. Di terasnya,
tergantung jaring-jaring baru yang masih kaku dan berbau serat segar. Perahu biru pudar telah digantikan perahu kayu besar dengan mesin kecil di buritannya. Orang-orang memperhatikan. Dan manusia, ketika terlalu lama memperhatikan, jarang tetap netral. Awalnya mereka kagum. Beberapa ibu-ibu memuji kebaikan Cipto yang membagikan ikan gratis pada tetangga terdekat. Anak-anak desa senang karena Cipto sering memberi uang receh atau membawa buah dari pasar kota. Bahkan Pak Lurah sempat menepuk bahunya sambil berkata, "Kalau semua pemuda seperti kamu, desa ini makmur." Namun kekaguman itu perlahan berubah bentuk. Setiap pagi, ketika para nelayan lain pulang dengan jaring setengah kosong, Cipto selalu kembali dengan perahu penuh. Setiap hari, tanpa gagal, tanpa lelah. Seolah muara itu hanya tunduk padanya seorang. Bisik-bisik pun mulai tumbuh. "Mana mungkin rezeki selancar itu?" ujar seseorang di warung kopi. "Pasti ada yang disembunyikan," sahut yang lain. "Jangan-jangan pakai pesugihan?" tambah suara lain, lebih pelan tapi tajam. Kata itu, pesugihan, mulai menyebar seperti api kecil yang menjilat ilalang kering. Cipto mendengarnya. Ia bukan tuli. Setiap kali melangkah ke pasar atau lewat di depan rumah warga, tatapan-tatapan itu menyambutnya. Ada yang masih ramah, tapi lebih banyak yang dingin. Senyum yang dulu tulus kini terasa dipaksakan. Suatu sore, Cipto duduk di samping ibunya yang sedang makan dengan lahap untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Obat-obatan mahal yang ia beli mulai menunjukkan hasil. "Mak," kata Cipto pelan, "kalau orang bilang macam-macam tentang Cipto, Mak percaya, kan?" Mak Rini menatap anaknya lama. Keriput di wajahnya bergerak ketika ia tersenyum lembut. "Kamu ini anak baik," katanya mantap. "Orang boleh bilang apa saja. Tuhan yang tahu isi hatimu." Jawaban itu menenangkan, tapi tidak sepenuhnya menghapus kegelisahan. Malam itu, Cipto kembali bermimpi. Ia berdiri di tengah desa yang berubah menjadi ladang emas. Rumah-rumah berkilau, jalanan memantulkan cahaya menyilaukan. Orang-orang berlarian mengumpulkan emas, saling dorong, saling sikut. Di kejauhan, elang emas terbang berputar-putar, sayapnya mengepak kuat, tapi wajahnya muram. Cipto terbangun dengan napas terengah. Keesokan harinya, ujian datang lebih nyata. Pak Darto, seorang nelayan senior yang disegani, mendatangi rumah Cipto bersama 2 orang lainnya. Wajah mereka serius. "Cipto," kata Pak Darto tanpa basa-basi, "kami ingin bicara baik-baik." Cipto mempersilakan mereka duduk. Ia bisa merasakan udara di ruangan itu menjadi berat. "Kamu tahu," lanjut Pak Darto, "sejak kamu dapat rezeki besar, hasil tangkapan nelayan lain menurun. Orang-orang mulai resah." Cipto terkejut. "Pak, Cipto tidak pernah mengambil jatah siapapun. Muara itu milik bersama." "Kami tahu," sahut seorang yang lain cepat. "Tapi kenyataannya begini. Rezeki tidak mungkin hanya mengalir ke satu orang." Kata-kata itu seperti tuduhan yang dibungkus kesantunan. "Apa yang bapak-bapak inginkan?" tanya Cipto, berusaha tenang. Pak Darto saling pandang dengan yang lain. "Kami ingin kamu berbagi cara. Atau setidaknya, jangan serakah." Kata serakah menghantam dada Cipto. Ia terdiam. Bagaimana ia menjelaskan sesuatu yang bahkan ia sendiri tak sepenuhnya pahami? Batu emas itu terasa berat di saku celananya, seolah mendengar pembicaraan mereka. "Aku tidak menyimpan rahasia apapun," jawab Cipto akhirnya. "Kalau aku bisa membantu, aku mau.
tapi bukan dengan cara yang tidak aku mengerti. Percakapan itu berakhir tanpa kesepakatan. Sejak hari itu, suasana desa berubah drastis. Beberapa nelayan sengaja menghindari muara tempat Cipto biasa menjaring ikan. Yang lain mulai terang-terangan menunjukkan sikap dingin. Namun ada pula yang datang dengan wajah memelas. "Cipto," kata seorang janda muda suatu pagi, "tolong pinjami aku uang. Anak-anakku lapar." Cipto memberi. Lalu datang yang lain. Dan yang lain lagi. Permintaan demi permintaan mengalir, dan untuk pertama kalinya, Cipto merasakan tekanan lain dari kekayaan, takut menolak. Di muara, elang emas muncul semakin jarang. Sekali muncul pun, ia hanya terbang tinggi, tidak lagi mendekat. Batu emas itu kadang terasa hangat, kadang dingin seperti besi mati. Suatu senja, saat Cipto berdiri sendirian di tepi muara, ia memandang desa dari kejauhan. Ia kaya, uang, perahu, tanah. Tapi jarak antara dirinya dan orang-orang yang dulu akrab kini terasa lebih lebar dari sungai itu sendiri. "Kalau ini harga dari rezeki," gumamnya lirih, "apa aku sanggup membayarnya?" Angin senja berembus pelan. Di langit, bayangan elang emas melintas sekilas, jauh, tinggi, dan seolah mengawasi. Cipto belum tahu, perpecahan ini hanyalah permulaan. Ujian yang lebih besar akan datang, dan bukan hanya tentang uang, melainkan tentang siapa dirinya akan menjadi. Malam itu hujan turun tanpa angin. Butir-butir air jatuh lurus dari langit, memukul atap rumah Cipto dengan suara berirama seperti doa yang diulang-ulang. Cipto duduk sendirian di teras, menatap kegelapan desa yang basah dan lengang. Sejak perpecahan mulai terasa, ia lebih sering menyendiri. Kekayaan yang dulu ia kira akan membawa ketenangan, justru menghadirkan jarak dan kegelisahan. Di genggaman tangannya, batu emas itu kembali terasa hangat. Hangat yang berbeda. Bukan sekadar nyaman, melainkan mendesak, seolah meminta diperhatikan. Cipto memejamkan mata. Dalam keheningan hujan, bayangan elang emas kembali hadir dalam benaknya. Sayapnya yang besar, tatapannya yang tajam namun tidak menghakimi. Sejak terakhir kali elang itu mendekat, Cipto merasa seperti kehilangan penunjuk arah. Rezeki masih mengalir, ikan masih datang, uang masih bertambah, namun hatinya kosong. "Apa maumu dariku?" bisiknya lirih, seolah berbicara pada batu itu. Tiba-tiba, batu emas itu jatuh dari tangannya ke lantai kayu. Bukan terlepas, melainkan seperti didorong. Cipto terkejut. Batu itu berkilau samar, lalu meredup. Seketika, kepalanya terasa ringan, pandangannya berputar. Ia terjatuh ke samping. Dalam sekejap, Cipto berada di tempat yang sama sekali berbeda. Ia berdiri di muara, namun muara itu tidak seperti yang ia kenal. Airnya hitam pekat, langitnya merah kelam. Desa Karanganyar tampak dari kejauhan, rumah-rumahnya besar dan berkilau emas, tapi pintu-pintunya tertutup rapat. Tidak ada suara manusia, hanya gema langkahnya sendiri. Lalu terdengarlah kepakan sayap. Elang emas itu turun dari langit kelam, hinggap di batu besar. Kali ini, tubuhnya tampak lebih besar, auranya lebih kuat. Bulu-bulunya masih berkilau, tapi sinarnya tidak menyilaukan, melainkan tegas. Cipto berlutut tanpa sadar. "Kenapa aku?" tanyanya dengan suara gemetar. "Kenapa semua ini terjadi padaku?" Elang itu tidak menjawab dengan kata-kata. Ia mengepakkan sayapnya sekali. Seketika, air muara berubah. Ikan-ikan emas muncul, meloncat-loncat,
memenuhi permukaan. Cipto terpana. Namun elang itu mengepakkan sayapnya sekali lagi. Ikan-ikan itu berubah menjadi batu. Tenggelam. Muara kembali kosong. Dalam benak Cipto, suara tanpa suara bergema lebih jelas dari sebelumnya. Apa yang kau genggam akan menentukan apa yang kau kehilangan. Cipto menunduk. Di tangannya kini bukan batu emas, melainkan segenggam tanah basah. Tanah itu perlahan berubah menjadi emas, lalu retak dan hancur menjadi debu. Ia terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Hujan di luar telah reda. Malam terasa sunyi dan berat. Makrini memanggil dari dalam rumah. Cipto, kamu tidak apa-apa. Cipto masuk dan duduk di samping ibunya. Ia memandangi wajah Renta itu, wajah yang selama ini ia lindungi, alasan utama ia bertahan. Dalam hatinya, sebuah pemahaman mulai tumbuh. Kekayaan bukan tujuan, melainkan alat. Dan alat itu bisa melukai jika digenggam terlalu erat. Keesokan paginya, Cipto tidak pergi ke muara seperti biasa. Ia berjalan menyusuri desa. Ia melihat rumah-rumah tetangga yang masih reot, anak-anak yang bermain tanpa alas kaki, nelayan yang pulang dengan wajah lesu. Semua itu dulu juga hidupnya. Di tengah lapangan kecil desa, Cipto berhenti. Ia mengingat kata-kata elang emas. Isyarat demi isyarat yang selama ini ia abaikan. Hari itu, ia mengumpulkan warga. Tidak semua datang, tapi cukup banyak untuk membuat lapangan terasa penuh. Bisik-bisik kembali terdengar. Ada yang curiga, ada yang penasaran. Cipto berdiri di depan mereka, napasnya dalam. Aku tidak datang membawa rahasia, katanya lantang. Aku juga tidak datang membawa ilmu. Ia menatap wajah-wajah yang dulu ia kenal akrab. Rezeki yang aku dapat bukan milikku sepenuhnya. Dan aku sadar, kalau aku simpan sendiri, desa ini akan hancur pelan-pelan. Ia mengeluarkan kantong uang, meletakkannya di tanah. Aku ingin membangun tempat penyimpanan ikan bersama. Perahu bersama. Modal bersama. Supaya muara ini kembali memberi untuk semua. Kerumunan hening. Pak Darto maju selangkah. Wajahnya keras, tapi matanya bergetar. Kenapa sekarang? Tanyanya. Cipto menjawab jujur. Karena aku hampir lupa siapa diriku. Di kejauhan, angin berhembus pelan. Beberapa orang menunduk. Beberapa yang lain masih ragu. Namun sebuah benih telah ditanam. Sore itu, ketika Cipto kembali ke muara sendirian, elang emas muncul lagi, terbang rendah, lebih dekat dari sebelumnya. Ia tidak mendarat. Ia hanya melintas di atas kepala Cipto, mengepakkan sayapnya sekali. Batu emas di saku Cipto terasa hangat, bukan mendesak, melainkan menenangkan. Untuk pertama kalinya, Cipto tersenyum tanpa rasa takut. Ia tahu, ujian belum selesai. Bahkan mungkin akan lebih berat. Namun kini ia mengerti, elang emas bukan datang untuk membuatnya kaya, melainkan untuk mengajarinya memilih. Dan pilihan itu baru saja ia mulai. Orang-orang tua di desa Karanganyar percaya, ketika angin tak lagi setia pada musimnya, maka akan datang sesuatu yang membawa perubahan, entah berkah, entah bencana. Cipto merasakannya sejak beberapa hari terakhir. Muara masih memberi ikan, batu emas masih hangat di sakunya, tetapi udara terasa lebih berat, seolah mengandung ancaman yang belum menampakkan wajahnya. Ancaman itu datang bersama suara mesin. Suatu pagi, ketika nelayan desa baru saja menarik perahu ke darat, sebuah mobil hitam mengkilap berhenti di dekat balai desa.
Debunya kontras dengan kilau bodinya. 3 orang turun dari dalamnya, berpakaian rapi, sepatu mengkilap, dan tatapan yang tak pernah benar-benar melihat sekeliling, hanya menilai. Orang paling depan memperkenalkan diri sebagai Surya Wicaksana, pengusaha perikanan dari kota. Senyumnya lebar, tapi matanya dingin. Kami dengar desa ini punya muara yang luar biasa, katanya sambil melirik ke arah sungai. Dan kami dengar juga, ada seorang pemuda bernama Cipto. Nama itu jatuh ke udara seperti batu ke air tenang. Cipto yang berdiri di antara warga merasa dada kirinya mengeras. Batu emas di sakunya terasa dingin untuk pertama kalinya. Di balai desa, pembicaraan berlangsung manis. Surya menjanjikan modal besar, perahu modern, jaring impor, bahkan lapangan kerja. Desa akan makmur, katanya. Tak perlu lagi hidup dari hasil kecil. Tak perlu lagi bergantung pada cuaca. Namun setiap kata manis itu selalu berujung pada satu kalimat yang sama. Muara ini akan kami kelola. Pak Lurah terlihat bimbang. Beberapa warga tergoda. Yang lain curiga. Dan semua mata, cepat atau lambat, kembali tertuju pada Cipto. Surya mendekati Cipto setelah pertemuan usai. Kita bicara sebentar, katanya ramah. Mereka berjalan ke tepi muara. Air berkilau tenang, seolah tak tahu dirinya sedang diperebutkan. Kamu anak pintar, kata Surya tanpa basa-basi. Dan kamu punya sesuatu yang tidak dimiliki orang lain. Cipto menatapnya tajam. Saya cuma nelayan. Surya tertawa kecil. Jangan merendah. Kami siap menjadikanmu mitra. Bukan pekerja. Kamu akan kaya, lebih kaya dari sekarang. Rumah di kota. Mobil. Hidup nyaman. Cipto terdiam. Sebagai gantinya, lanjut Surya, suaranya lebih pelan, kamu bantu kami memastikan muara ini selalu memberi. Kalimat itu menggantung. Tidak diucapkan sepenuhnya, tapi maknanya jelas. Batu emas di saku Cipto berdenyut pelan, seolah mengingatkan. Malam itu, Cipto gelisah. Ia duduk di tepi ranjang, memandangi ibunya yang tertidur. Wajah Makrini tampak lebih sehat sekarang. Obat mahal yang ia beli bekerja. Dalam hati, Cipto bertanya, kalau aku menolak, apakah aku egois? Kalau aku menerima, apa yang akan aku korbankan? Dalam tidurnya, mimpi itu datang lagi. Ia melihat muara berubah menjadi pelabuhan besar. Kapal-kapal raksasa berjejer. Air menghitam oleh limbah. Ikan mati mengambang. Di atas langit, elang emas berputar-putar, mengepakkan sayapnya dengan susah payah, bulu-bulunya rontok satu persatu. Cipto terbangun dengan dada sesak. Keesokan harinya, Surya kembali, kali ini tanpa senyum. Keputusan perlu cepat, katanya di depan rumah Cipto. Investor tidak suka menunggu. Cipto menarik napas dalam. Muara ini bukan milik saya, jawabnya pelan tapi tegas. Ini milik desa dan alam. Surya menatapnya lama. Senyum itu hilang. Kamu masih muda, katanya dingin. Jangan menghalangi rezeki banyak orang hanya karena keyakinan sempit. Sejak hari itu, tekanan datang dari segala arah. Beberapa warga mulai membujuk Cipto agar menerima tawaran. Ini demi desa, kata mereka. Kalau kamu menolak, kamu serakah, kata yang lain. Fitnah berbalik arah. Jika dulu Cipto dituduh menyimpan rezeki, kini ia dituduh menghalangi kemakmuran. Di muara,
elang emas tak lagi muncul. Batu emas semakin sering terasa dingin, berat, seperti beban yang tak terlihat. Suatu malam, Cipto berdiri sendirian di tepi muara. Angin kencang, air bergelora. Ia mengeluarkan batu emas dari sakunya dan menggenggamnya erat. Kalau ini semua bisa menyelamatkan banyak orang, katanya lirih, kenapa rasanya salah? Angin tiba-tiba berhenti. Dari balik awan gelap, bayangan elang emas muncul, lemah, terbang rendah. Ia tidak mendarat. Ia hanya menatap Cipto lama, lalu mengeluarkan suara rendah, nyaris seperti rintihan. Dalam benak Cipto, pesan itu kembali hadir, lebih berat dari sebelumnya. Banyak bukan berarti benar. Besar bukan berarti baik. Air mata menetes di pipinya. Untuk pertama kalinya, Cipto benar-benar takut, bukan kehilangan harta, melainkan kehilangan dirinya sendiri. Keesokan paginya, keputusan harus diambil. Dan apapun pilihannya, tak akan ada jalan kembali. Air yang biasanya beriak lembut kini bergejolak, seolah merasakan kegelisahan manusia yang berdiri di tepinya. Cipto berdiri mematung di bawah langit mendung, menatap perahu-perahu besar yang belum pernah ada sebelumnya. Mesin-mesin asing menggeram, memecah sunyi desa. Orang-orang kota itu datang lebih cepat dari yang ia duga. Surya tidak menunggu jawaban. Tanpa persetujuan resmi, tanpa restu desa, ia mengirim tim survei dan peralatan. Mereka mengukur kedalaman muara, memasang tanda, menancapkan patok besi di tanah yang selama ini hanya disentuh kaki telanjang nelayan. Ini tanah negara, kata salah satu anak buah Surya dengan nada meremehkan. Kalian tidak punya kuasa. Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada pisau. Warga berkumpul. Ada yang marah, ada yang takut. Sebagian memilih diam, diam yang paling berbahaya. Cipto melangkah maju. Muara ini sumber hidup kami, katanya lantang. Kalian tidak bisa seenaknya masuk. Anak buah Surya tersenyum sinis. Suruh bosmu bicara. Dan Surya datang sore itu. Ia berdiri di tepi muara dengan jas rapi yang tampak tak pada tempatnya. Tatapannya menyapu desa seperti peta yang sudah ia beli. Kamu membuat ini sulit, Cipto, katanya datar. Padahal aku sudah menawarkan jalan mudah. Cipto menatap balik. Jalan mudah seringkali menuju jurang. Surya tertawa pendek. Kamu bicara seperti orang suci. Tapi ingat, muara ini tidak akan berhenti. Dengan atau tanpa kamu. Malamnya, kabar buruk datang beruntun. Perahu salah satu nelayan bocor misterius. Jaring-jaring hilang. Anak-anak kota berkeliaran dengan motor besar, sengaja memancing keributan. Ketakutan mulai menggerogoti desa. Beberapa warga mendatangi rumah Cipto. Sudah cukup, kata salah satu dengan nada putus asa. Kalau kamu terus menentang, kami yang kena. Cipto terdiam. Ia tahu mereka tidak sepenuhnya salah. Ia hanya satu orang melawan kekuatan besar. Batu emas di sakunya terasa sangat dingin. Untuk sesaat, ia ingin melemparkannya ke muara, mengakhiri semua ini. Malam itu, hujan turun deras. Cipto pergi ke muara sendirian. Air sungai meluap, hampir menyentuh tepian. Ia berdiri di batu besar, tempat elang emas pertama kali muncul. Kalau aku salah, teriaknya ke hujan, beri aku tanda. Petir menyambar langit. Dalam kilat itu, bayangan elang emas muncul, lebih pucat, lebih kurus. Ia terbang tertatih, lalu mendarat dengan susah payah di batu di hadapan Cipto. Untuk pertama kalinya,
Elang itu tampak lemah. Cipto berlutut. "Aku tidak kuat sendirian," katanya dengan suara pecah. Elang emas menatapnya lama. Lalu ia mengepakkan sayapnya, bukan untuk terbang, melainkan untuk menunjuk. Angin berputar, air muara terbelah sejenak, memperlihatkan dasar sungai yang penuh kehidupan, ikan, karang kecil, tanaman air. Dalam benak Cipto, pesan itu muncul dengan jelas. Jaga sumbernya, bukan hasilnya. Keesokan harinya, Cipto mengumpulkan warga lagi. Kali ini bukan untuk membujuk, melainkan mengingatkan. "Kalau muara rusak," katanya tegas, "uang mereka habis, kita mati. Tapi kalau kita jaga muara, mungkin kita miskin sebentar, tapi hidup selamanya." Beberapa warga mulai berdiri di sampingnya. Pak Darto yang dulu ragu kini maju ke depan. "Kita nelayan," katanya lantang. "Bukan buruh di tanah sendiri." Ketegangan memuncak ketika Surya mengirim aparat bayaran untuk mengusir warga dari muara. Dorong-dorongan terjadi. Teriakan pecah. Hampir saja darah tertumpah. Di tengah kekacauan itu, elang emas terbang rendah di atas kerumunan. Sayapnya mengepak kuat, angin berputar kencang, membuat semua orang terhenti. Debu dan air beterbangan. Semua mata mendongak. Untuk sesaat, manusia dan alam berdiri di garis yang sama. Surya mundur setengah langkah. Wajahnya pucat. Ini bukan kemenangan. Belum. Malam itu, desa selamat sementara. Namun Cipto tahu, Surya tidak akan berhenti. Orang seperti itu tidak mengenal kalah. Cipto duduk di tepi muara, menatap air yang kembali tenang. Batu emas di tangannya kini hangat, tapi beratnya berbeda, seperti amanah yang harus ia pikul sampai akhir. Ia sadar, perjuangan ini tidak lagi tentang dirinya. Ini tentang pilihan antara cepat kaya atau tetap hidup. Dan badai yang lebih besar sedang menuju ke arah mereka. Sejak perebutan muara, malam-malam dipenuhi suara langkah waspada, bisik-bisik di balik pintu, dan doa yang dipanjatkan lebih sering dari biasanya. Api kecil dinyalakan di beberapa sudut desa, bukan untuk menghangatkan tubuh, melainkan untuk mengusir rasa takut. Dan di tengah semua itu, nama Cipto terus bergema, ada yang menyebutnya pahlawan, ada pula yang menyebutnya penyebab masalah. Cipto mendengar semuanya. Ia berjalan menyusuri desa dengan langkah pelan, merasakan tatapan yang menempel di punggungnya. Ia tidak lagi merasa sebagai bagian dari keramaian. Seperti elang emas yang terbang sendiri di langit luas, Cipto berdiri sendirian di antara dua dunia, manusia dan amanah alam. Harga pertama datang tanpa suara. Suatu pagi, saat Cipto hendak berangkat ke muara, ia menemukan perahu barunya terbalik di tepi sungai. Lambungnya retak. Mesin kecilnya hancur, seperti dipukul dengan benda keras. Tidak ada saksi. Tidak ada yang berani bicara. Cipto berlutut, menyentuh kayu perahu yang pecah. Dadanya sesak. Itu bukan sekadar perahu, itu hasil kerja keras, simbol bangkitnya hidupnya. Namun ia tidak berteriak. Tidak marah. Ia hanya menarik napas panjang. Batu emas di sakunya terasa sangat dingin. Ia memperbaiki perahu seadanya dan tetap pergi ke muara dengan dayung. Hasil tangkapan hari itu menurun drastis. Untuk pertama kalinya setelah lama, jaringnya hampir kosong. Warga memperhatikan dengan cemas. "Lihat," bisik seseorang. "Rezekinya mulai hilang." Bisik-bisik itu seperti pisau kecil yang menusuk perlahan. Harga kedua datang lebih menyakitkan. Makrini jatuh sakit lebih parah.
Tubuhnya panas tinggi, napasnya tersengal. Tabib desa menggeleng pelan. Harus dibawa ke kota, katanya. Kalau terlambat. Cipto tidak menunggu kalimat itu selesai. Ia menggendong ibunya, membawa ke perahu, dan berangkat menuju kota dengan sisa uang yang ia punya. Jalan air bergelombang. Angin melawan. Di tengah perjalanan, Cipto menggenggam batu emas erat-erat. Kalau ini ujian, bisiknya dengan suara bergetar, ambil apapun dariku, tapi jangan ibuku. Di rumah sakit kota, waktu terasa kejam. Jam dinding berdetak terlalu keras. Dokter keluar masuk ruangan dengan wajah serius. Uang Cipto terkuras cepat, obat, perawatan, biaya rawat inap. Dan untuk pertama kalinya, ia ragu. Malam itu, Cipto duduk di bangku koridor rumah sakit. Batu emas itu terasa sangat hangat, seolah mendesak. Dalam benaknya, terlintas wajah Surya, tawaran mudah itu, jalan pintas menuju kenyamanan. Aku bisa menyelamatkan Mak, gumamnya lirih. Aku bisa menyelamatkan semua orang. Dalam kelelahan, ia terlelap. Mimpi itu datang paling jelas. Elang emas berdiri di hadapannya, sayapnya terbentang tapi bulunya banyak yang rontok. Di belakang elang, muara berubah menjadi tanah kering, retak-retak, tak bernyawa. Di sisi lain, Makrini berdiri, sehat, tersenyum, namun perlahan berubah menjadi bayangan yang memudar. Elang emas menatap Cipto dengan mata penuh kesedihan. Pengorbanan tidak selalu dipilih, tapi kesetiaan selalu diuji. Cipto terbangun dengan air mata mengalir. Ia mengambil keputusan paling berat dalam hidupnya. Ia menjual batu emas itu. Bukan kepada Surya. Bukan kepada orang kota. Ia membawanya ke seorang kolektor tua yang terkenal jujur. Batu itu ditukar dengan uang yang cukup untuk menyelamatkan ibunya, dan tidak lebih. Saat batu itu berpindah tangan, Cipto merasakan sesuatu lepas dari dadanya. Ringan. Sekaligus kosong. Makrini selamat. Namun ketika Cipto kembali ke desa, muara benar-benar berubah. Ikan menghilang. Elang emas tidak pernah muncul. Jaring-jaring kosong. Warga mulai putus asa. "Apa yang kamu lakukan?" teriak seseorang dengan marah. Cipto berdiri di tengah hujan kata-kata. Ia tidak membela diri. Ia tahu harga dari pilihannya. Malam itu, ia kembali ke muara sendirian. Tanpa batu emas. Tanpa jaring. Hanya dengan tubuh dan hatinya. Di bawah langit penuh bintang, bayangan elang emas muncul untuk terakhir kalinya, kali ini utuh, megah, dan bercahaya. Ia mendarat di batu besar. Elang itu mengepakkan sayapnya, dan dalam benak Cipto, suara itu hadir lebih lembut dari sebelumnya. Kau memilih dengan benar. Yang hilang akan kembali dalam bentuk lain. Air muara beriak. Ikan-ikan kecil mulai muncul kembali. Perlahan, alami, tidak melimpah, tapi cukup. Cipto tersenyum lemah. Ia kehilangan kekayaan. Ia hampir kehilangan segalanya. Namun ia tetap menjaga yang paling penting, jiwanya. Dan di kejauhan, fajar mulai menyingsing. Tidak ada lagi perahu besar. Tidak ada jaring baru yang berkilau. Tidak ada uang berlebih yang mengalir deras. Yang tersisa hanyalah suara dayung kayu membelah air dan langkah kaki nelayan di pematang berlumpur. Cipto berdiri di antara mereka, kembali menjadi satu dari banyak, bukan lagi pusat perhatian. Dan anehnya, ia merasa lebih ringan. Tanpa batu emas,
hidup Cipto berjalan lambat. Setiap ikan yang tertangkap terasa lebih berat karena didapat dengan usaha sungguh-sungguh. Setiap keping uang terasa lebih berarti karena datang dari keringat. Muara tidak lagi melimpah, tapi juga tidak mati. Ia memberi secukupnya, seolah belajar menakar. Cipto menerima itu tanpa keluh. Ia memperbaiki perahu lama ayahnya, menggunakan kayu bekas dan paku yang ia kumpulkan sedikit demi sedikit. Ia kembali menjaring ikan bersama nelayan lain, berbagi waktu, berbagi hasil, berbagi cerita. Tidak ada lagi bisik-bisik tentang pesugihan. Yang ada hanya tawa kecil dan keluhan lelah. Namun tidak semua mudah. Beberapa warga masih menyimpan luka dan kekecewaan. Ada yang diam-diam menyalahkan Cipto atas hilangnya masa emas desa. Ada pula yang mulai menerima bahwa kemakmuran instan memang membawa harga mahal. Suatu sore, Pak Darto mendatangi Cipto yang sedang menambal jaring. "Kamu tidak menyesal?" tanya Pak Darto pelan. Cipto tersenyum tipis. "Kalau aku menyesal, mungkin aku masih kaya. Tapi aku tidak akan bisa tidur nyenyak." Pak Darto mengangguk pelan. Ia paham sekarang. Makrini perlahan pulih. Ia bisa duduk di teras, menyapu halaman, bahkan sesekali memasak. Setiap kali menatap anaknya, matanya berkaca-kaca. "Kamu sudah jadi lelaki yang utuh," katanya suatu pagi. "Bukan karena hartamu, tapi karena pilihanmu." Kata-kata itu lebih berharga daripada emas manapun. Malam-malam Cipto masih sering bermimpi tentang elang emas. Namun kini mimpinya berbeda. Elang itu terbang jauh di langit, tidak mendekat, tidak menjauh. Ia hanya ada, seperti penjaga yang tahu kapan harus tinggal dan kapan harus pergi. Suatu hari, kabar datang bahwa Surya dan perusahaannya mundur. Tanpa muara yang bisa dieksploitasi, tanpa keajaiban instan, mereka kehilangan minat. Desa selamat, bukan karena kemenangan besar, melainkan karena keteguhan kecil yang terus dijaga. Cipto berdiri di tepi muara saat matahari terbenam. Air berkilau lembut, memantulkan warna jingga dan ungu. Ia teringat masa ketika muara ini dipenuhi emas, lalu hampir hancur oleh keserakahan. Kini, muara itu hidup, tenang, jujur, dan cukup. Angin bertiup pelan. Untuk sesaat, Cipto merasa seolah sayap besar melintas di atas kepalanya. Ia menengadah, tapi langit kosong. Tidak ada elang. Tidak ada tanda. Dan ia tidak kecewa. Karena ia tahu, keajaiban sejati bukan lagi tentang burung emas atau batu berkilau. Keajaiban itu kini hadir dalam bentuk lain, kebersamaan, ketekunan, dan kesadaran akan batas. Di balai desa, warga mulai merancang koperasi kecil. Tidak besar, tidak ambisius. Cukup untuk membeli es, memperbaiki perahu bersama, dan menabung sedikit demi sedikit. Cipto membantu tanpa menonjolkan diri. Ia tidak lagi memimpin dari depan, melainkan berjalan di samping. Suatu malam, ketika desa tertidur, Cipto kembali ke batu besar di muara. Ia duduk lama, mengingat semua yang telah terjadi. Dari kemiskinan, kekayaan, kehilangan, hingga pemulihan. "Terima kasih," bisiknya ke udara. Bukan kepada elang, bukan kepada batu, melainkan kepada jalan hidup itu sendiri. Air muara beriak kecil. Seekor ikan meloncat, lalu menghilang kembali ke kedalaman. Cipto tersenyum. Ia tidak kaya raya lagi. Namun ia hidup utuh. Dan di kejauhan, di langit yang hampir tak terlihat, bayangan sayap emas melintas sebentar, sebagai salam perpisahan,
atau mungkin penjagaan terakhir. Hujan datang tepat waktu, laut tidak lagi murka, dan muara Sungai Karanganyar bernafas tenang seperti makhluk hidup yang akhirnya menemukan iramanya sendiri. Desa itu tidak pernah menjadi kaya raya seperti yang dijanjikan orang kota, tetapi juga tidak jatuh miskin seperti yang ditakuti banyak orang. Ia berdiri di tengah, cukup untuk hidup, cukup untuk berharap. Cipto tumbuh bersama perubahan itu. Ia tidak lagi dikenal sebagai Cipto si beruntung atau Cipto si penjaga muara. Ia hanya Cipto, nelayan yang datang pagi dan pulang sore, yang membantu memperbaiki jaring tetangga, yang sering diminta pendapat ketika ada masalah kecil. Tanpa disadari, ia menjadi poros tenang bagi desa yang pernah nyaris terbelah. Suatu sore, sekelompok anak-anak mengikuti Cipto ke muara. Mereka membawa jaring kecil, tertawa, dan bertanya tanpa henti. "Bang Cipto," kata salah satu dari mereka, "kata orang dulu di sini pernah ada elang emas, ya?" Cipto tersenyum. Ia menatap air yang memantulkan cahaya senja. "Pernah," jawabnya pelan. "Sekarang kemana?" tanya yang lain polos. Cipto berpikir sejenak. Ke tempat yang tepat. Anak-anak itu tertawa, tak benar-benar mengerti. Dan Cipto senang akan hal itu. Tidak semua hal perlu dijelaskan. Di rumah, Makrini semakin kuat. Rambutnya memutih seluruhnya, namun langkahnya mantap. Setiap kali Cipto pulang, ibunya selalu menunggu di teras dengan senyum kecil yang tak pernah gagal menenangkan hati. "Dulu kamu pulang membawa ikan," kata Makrini suatu malam. "Sekarang kamu pulang membawa ketenangan." Kata-kata itu membuat Cipto terdiam lama. Namun hidup tidak berhenti menguji. Suatu hari, kabar datang bahwa sebuah perusahaan lain, lebih kecil, lebih licik, berniat kembali melirik muara. Mereka tidak datang dengan mesin besar, melainkan dengan janji halus, bantuan, donasi, pembangunan fasilitas. Warga gelisah. Trauma lama kembali mengusik. Cipto tidak bicara banyak. Ia hanya mengajak warga duduk bersama di balai desa, membuka catatan sederhana koperasi, memperlihatkan bagaimana muara masih memberi cukup, bagaimana desa bisa bertahan tanpa menjual sumber hidupnya. "Kalau kita kuat bersama," katanya tenang, "tidak ada yang bisa membeli kita." Kali ini, tidak ada teriakan. Tidak ada perpecahan. Warga sepakat, pelan, bulat, dan sadar. Cipto menyadari sesuatu malam itu, saat ia berjalan pulang sendirian, kepemimpinan sejati tidak lagi membutuhkan keajaiban. Dalam tidurnya, mimpi terakhir datang. Ia berdiri di muara yang jernih. Elang emas terbang rendah, lalu mendarat di batu besar. Kali ini, bulunya bersih, sayapnya utuh, dan matanya lembut. Tidak ada pesan berat, tidak ada peringatan. Elang itu hanya mengepakkan sayapnya sekali. Lalu terbang tinggi, semakin kecil, hingga akhirnya menyatu dengan cahaya pagi. Cipto terbangun dengan perasaan damai yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Beberapa hari kemudian, sebuah kejadian kecil menguatkan keyakinannya. Seorang nelayan muda, anak yatim, datang padanya. "Bang, ajari aku menjaring ikan," katanya malu-malu. Cipto mengangguk. Ia mengajarkan bukan hanya cara melempar jaring, tetapi cara membaca arus, menghormati musim, dan tahu kapan harus berhenti. "Kalau kamu serakah," katanya pelan, "laut akan mengajarimu dengan cara yang keras." Pemuda itu mendengarkan sungguh-sungguh. Disitulah Cipto memahami, kekayaan yang tidak bisa dihitung adalah apa yang ditinggalkan pada orang lain. Suatu senja, desa mengadakan syukuran kecil. Tidak mewah.
Hanya ikan bakar, nasi hangat, dan doa bersama. Tidak ada pidato panjang. Namun kebersamaan terasa penuh. Cipto duduk di pinggir, memandangi wajah-wajah yang dulu penuh curiga, kini penuh kepercayaan. Ia tersenyum. Ia pernah memiliki emas. Ia pernah kehilangan segalanya. Kini ia memiliki sesuatu yang jauh lebih sulit dirampas, makna hidup. Dan ketika malam turun, di langit yang gelap, satu bintang berkilau lebih terang dari yang lain. Cipto menatapnya sejenak, lalu kembali menunduk, ke tanah, ke air, ke kehidupan nyata yang ia pilih untuk dijaga. Cipto berdiri di tepi muara lebih awal dari biasanya. Udara dingin menyentuh kulit, membawa aroma asin dan tanah basah. Jaringnya belum ia lempar. Ia hanya berdiri, mendengarkan air mengalir, seolah-olah sedang berpamitan pada sesuatu yang tidak pernah benar-benar pergi. Hari itu terasa berbeda. Bukan karena pertanda buruk, melainkan karena ketenangan yang terlalu penuh, seperti halaman terakhir sebuah buku yang tahu dirinya akan ditutup dengan baik. Langit mulai memerah. Dan di sana, dari arah matahari terbit, bayangan besar melintas. Cipto menengadah perlahan. Burung elang emas itu kembali. Tidak mendadak. Tidak menggelegar. Ia datang dengan wibawa yang tenang, sayapnya membelah cahaya pagi. Bulunya berkilau bukan karena emas, melainkan karena pantulan matahari, seolah alam sendiri yang meminjamkan sinarnya. Elang itu berputar sekali, lalu turun dan bertengger di batu tua di tengah muara. Cipto tidak terkejut, tidak pula berlutut. Ia hanya mengangguk kecil, seperti menyambut sahabat lama. Sudah waktunya, ya, gumamnya. Elang itu menatapnya lama. Tidak ada suara. Namun Cipto memahami, ini bukan kunjungan, melainkan perpisahan. Air muara tiba-tiba begitu jernih. Ikan-ikan kecil terlihat berenang tanpa takut. Angin berhenti berhembus, membuat dunia seperti menahan napas. Dalam keheningan itu, ingatan Cipto mengalir tentang hari pertama ia menjaring ikan, tentang emas yang menyilaukan mata, tentang kekayaan yang datang dan pergi, tentang kehilangan, tentang desa yang hampir hancur, tentang pilihan-pilihan kecil yang ia ambil dengan hati gemetar. Elang emas itu mengepakkan sayapnya satu kali. Bukan sebagai tanda kuasa, tetapi restu. Cipto merasakan sesuatu lepas dari dadanya, beban yang tidak ia sadari masih ia bawa. Ia menghembuskan napas panjang. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa menjadi penjaga, penerima, atau yang terpilih. Ia hanya manusia. Elang itu terbang naik perlahan. Semakin tinggi, semakin kecil, hingga akhirnya menyatu dengan cahaya pagi dan lenyap, seolah tidak pernah ada. Namun Cipto tahu, keajaiban tidak pergi, ia berpindah tempat. Beberapa jam kemudian, desa mulai hidup. Anak-anak berlari ke sekolah. Perahu-perahu kecil bergerak. Pasar pagi ramai. Tidak ada yang tahu apa yang baru saja terjadi di muara, dan Cipto memilih tidak menceritakannya. Karena tidak semua perpisahan perlu saksi. Hari itu, Cipto membuat keputusan besar, keputusan yang tidak diumumkan, tetapi dijalani. Ia menyerahkan pengelolaan koperasi desa kepada generasi muda. Ia menolak ketika diminta menjadi kepala desa. Ia memilih tetap menjadi nelayan biasa, pendamping, pengajar. Kenapa tidak ambil posisi tertinggi? Tanya seseorang. Cipto tersenyum. Karena puncak bukan tempat untuk berlama-lama. Tahun-tahun berlalu. Muara tetap terjaga. Desa berkembang pelan tapi pasti.
Anak-anak yang dulu belajar menjaring ikan kini memiliki usaha kecil, keluarga, dan tanggung jawab. Nama Cipto sering disebut, tapi tidak diagungkan. Ia hadir di cerita sebagai orang yang memilih cukup. Suatu sore, ketika rambutnya mulai memutih, Cipto duduk di batu tua yang sama. Jaringnya tergulung rapi. Laut tenang. Seorang anak kecil mendekat, membawa ikan kecil di ember. "Paman," katanya, "kenapa burung elang tidak pernah terlihat lagi?" Cipto tersenyum, menatap langit. Karena sekarang ia terbang di tempat lain. "Di mana?" "Di cara orang hidup," jawab Cipto lembut. Matahari terbenam perlahan. Cahaya emas menyapu permukaan air, menciptakan kilau yang mirip, sangat mirip, dengan hari ketika segalanya bermula. Namun kali ini, tidak ada emas yang diambil. Hanya rasa syukur yang ditinggalkan.